komisi daya rusak mas. Sekarang kita mau bahas banjir Bekasi misalnya gitu ya. Apakah bisa kita tuh di mana kalau tidak mungkin ke Bekasi, tapi kita bisa nggak terhubung secara daring dengan misalnya dengan pemerintah kota yang di Bekasi misalnya maupun dengan anggota yang ada di sana gitu ya, supaya sebenarnya komunikasi bisa terjalin dan informasi itu bisa optimal, bisa kita dapatkan seperti itu ya. Nah itu ya, kalau memungkinkan ada webinar lah cara gitu ya, kalau kemarin ada webinar atau supaya kita juga pertama yang fungsi kita itu kan juga selain koordinasi kan mungkin ada yang harus mensosialisasikan ya, seperti halnya misalnya tahun kemarin ada kita mereview pola SDA kan, kalau walaupun kemarin informasi belum kita, kalau nggak ada ya saya mungkin beralih ke yang lain ya. Mungkin Mbak Eni Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada siang di sana ada pertemuan pas lumpahin khususnya nelayan di Jakarta. ya. Ya. Enggak, walaupun yang usulan kedua itu kan nanti ranahnya untuk komisi daya guna ya kalau terkait irigasi, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa sampaikan ke komisi daya guna ya. Ya. Ya, boleh saja nanti gini, memang kemarin juga ada usulan waktu Pokja juga bahwa usulan dari Badim gitu ya, bahwa sebaiknya penanganan banjir dari BBWS ini sudah harus mulai bergeser dari main river ke mikrodas gitu ya, ke anak-anak sungai, karena permasalahan di kabupaten kota kan sebetulnya di anak-anak sungai begitu ya, bukan di main rivernya gitu. Seperti misalnya di Cimahi juga sama, di kota Bandung juga. Jadi kan yang banjir sekarang yang viral itu justru di anak-anak sungai gitu. Nah, mungkin yang ini juga kalau umumnya mungkin di pinggir Citarum skala besar ya, mungkin dijabatkan mungkin tidak akan menjadi masalah, tapi bagaimana si mumbung yang dibangun itu bisa mengatasi banjir-banjir yang banjir yang ada di anak-anak sungai gitu ya, bisa mengurangi atau mengatasi banjir di anak-anak sungai, bukan di Citarumnya kalau itu mungkin ya. Nah, kalau untuk di Citarumnya kayaknya oh iya. Ya. Iya, di mana rekan-rekan seperjuangan yang tidak pernah henti mensupport, merespon baik langsung tidak langsung, terutama di lapangan, di mana dalam penanggulangan banjir saya setuju. Mudah-mudahan hari ini ke depan apa yang diimpikan oleh masyarakat komunitas banjir di Andir khususnya umumnya di Bandung Selatan terrealisasi secara sempurna, walaupun tidak akan utuh dengan banjir, genangan itu selalu dan senantiasa ada. Maka kami prediksi 80% lah banjir tertanggulangi, mudah-mudahan bisa 100%. Nah yang 20% itu biasanya perilaku, bukan alam.
Alhamdulillah berkat dorongan dari tim TKPSDA pasca banjir 2016, Bang Juwani Sadayana ke lapangan, Pak Hussein almarhum, Pak Agus almarhum, aprak-aprakan juga 2017 Bandung Selatan, 2022 ya Pak RW ayah sejarah wilayah Abah dengan tinggi muka air di 660 MDPL, pos duga daya kolot 66030 Cientun sebanyak. Walaupun ada kemarin di RT Hiji itu hanya satu titik yang belum tertutup, itu nyebar. Alhamdulillah. Nah ini bukan sombong tapi ternyata upaya bisa gitu, secara teknis. Terutama dengan sodetan floodway ini sangat signifikan. Suplasi air yang notabene 280.000 kubikasi per detik tiap ekstrim kadian henteu aya. Kadana kaciranjing. Ini salah satu indikasi. Kedua, perilaku tadi masyarakat sang Pak RW 16 tahun yang nutup liang sai di Walungan ulah aya di pemukiman 16 tahun 2005 baru terrealisasi Karawas 2022 kemarin daya cai malik ya hasil rekan-rekan sadayana sanes kamu ya, tapi kamu bahan evaluasi di daerah-daerah hutan ini ternyata di mana ada keinginan kita bisa. Mudah-mudahan daerah-daerah banjir lain pun sebetulnya dengan adanya kolam retensi, polder itu tidak serta-merta untuk menampung air sungai, bukan. Warga air permukaan dan sepal supaya tidak langsung ke sungai. Tabil. Mari di dia banyak pemahaman yang salah bahwa kolam retensi itu untuk menampung air banjir. Padahal Citarum tidak akan pernah tertampung oleh bendungan apapun. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan komisi daya rusak ke depan saya mohon progresnya tadilah lebih banyak kita di lapangan berhadapan dengan masyarakat sekitar di mana saja sepanjang itu Citarum, karena kita nanti sering mendapat kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Kedua, orang tegaduh ego sektoral asa pangbisana Citarum, tapi lamun di masyarakat ke seperti Pak RW, oh ya teh kieu kan sedikit tidaknya kita punya ilmu gitu, untuk cenah gitu. Kadang-kala orang terjebak karena kita suruh Citarum ya, ayo aktivitas Citarum, padahal secara utuh kultur, karakter, perilaku orang tidak mengenal. Mudah-mudahan dengan pola-pola komisi rapat terbuka dia gitu, itu semakin lebih banyak masukan. Mari tos wakosna orang merubah ulah banjir jeung banjir wae lah gitu. Kubu di musim kemarau. Nah itu yang saya mau. Ketiga, mudah-mudahan tetap kita eksis selalu mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat tadi di Cianjur. Siapa tahu saya kirim cabut jadi karena bagaimanapun mereka terancam. Walaupun yang mengancam kehidupan sumber daya air itu sebenarnya kita sendiri. Alifungsilaan, tapi dalam di rumah sudah terjadi. Tapi tetap antisipasi pengelolaan risiko bencana kan tangwalar urang. Menyal kerek air bener abailah dah salah mah tidak mungkin. Jadi alhasil kami mohon dengan sangat lebih eksis lagi TKPSDA karena warga kami sudah merasakan sangat luar biasa support dan bantuan. Kata Rubina mah, Bah, ada pertanyaan dulu, Bah. oh, Kalau tadi penyadaran ke masyarakat kok begitu lama ya, selevel RW juga untuk menutupi beberapa saluran yang seharusnya ditutupnya 9 teh Surabaya teh mah kok sampai belasan tahun. Pertama itu penyadaran masyarakat di lingkungan kita lama juga. Berikutnya sejauh mana usulan dan kerjasama atau akomodasi dari pengetahuan, pengalaman dan usulan warga atau B2CB atau Abah ke pemerintah baik BBWS atau PU Kabupaten Bandung terkait drainasenya, sehingga hari ini benar-benar berhasil kita tidak banjir gitu ya di MDPL tadi paling tinggi ya tinggi 660 sampai ya
bisa betul-betul tidak ada banjir gitu. Ini kan keberhasilan baik secara teknis atau apa tema kultur juga gitu. Nah ke masyarakat menilami terus aku BBWS diakomodasi teh naon wae dugi hasil. Namun, kenapa saya mengedukasi masyarakat? Karena saya sendiri, Abah sendiri tidak bisa menyalahkan. Memang dalam konteks infrastruktur masyarakat konotasinya kan kita kumpul micin ijaman boh di hujan teh kawalung. Itu yang perilaku yang sulit dirubah sedemikian rupa. Sungai sebagai tempat pembuangan teh melekat pisan Tahan melekat kebiasaan gitu. Dengan kata lain bikin septic tank deh wah mahal. Jadi nu simpel eta adat istiadat karakter memang dari dulu. Kedua, kenapa lama? Karena kami pun selalu berpikir kalaupun ini ditutup bagaimana penunjang sarana prasarana infrastrukturnya. Kalau untuk sekedar menutup sih mudah gitu. Tapi bagaimana masyarakat bisa membuang dengan nyaman dengan dan tanpa ada backwater terus malik di walungan. Nah itu bakal dibutuhlah kerjasama dengan dinas terkait seperti bau keruk. Tapi kan tercekap di keruk, tidak mungkin kamu membuang sepal seruan pengalir limbah langsung. Berarti harus ada septic tank konvensional. Nah itulah pola-pola itu salah satu tahapan akhirnya semua memahami 2002 kemarin dengan lantangnya dengan Pak RW baru kita tutup semua, alhamdulillah lagi infrastruktur sudah menunjang gitu dah. Dan proses lamanya tadi buat adat batantuman gitu kan. Ai adat kadang-kadang sulit, ai tuman makan sekali-kali bisa itu, tapi alhamdulillah 16 tahun kami 8-9 titik 16 tahun baru sebentar 2 hiji kami masih terendam karena ada lubang air 1 meter 60 kemarin ke dana 1 meter 75 duit kan 2 meter dijir alhamdulillah nah itu dan alhasil tadi kenapa lama ya itu tidak semudah apa yang kita bayangkan padahal jeung tetangga gitu. Lenjeng batur, lenjeng negara Malaysia gitu. anu bahasana sarua Bahasana sarua gitu. Tapi setiasa ngalepat proses. Berdasarkan pengalaman penting ada hasil, nah ke depannya seperti apa. Itulah Rupin. Mohon baik. Terowongan Anjung. Ya kalau kita zoom lebih dalam, ini dinamikanya luar biasa. Jadi saya sepakat tadi ada semacam profiling ya dari perjuangan warga di Cigosol ini dalam konteks menyelesaikan persoalan banjir. Nah, sehingga film ini nanti Pak Latif mungkin bisa menggugah warga lain bahwa untuk urusan-urusan lingkungan dan lain sebagainya, karena pemerintah loba urusan wali masyarakat yang tegogorowokan wali dango sanes alim bagi ada banyak keterbatasan sumber daya, keterbatasan anggaran, keacan gonta-ganti pimpinan, gonta-ganti petugas dan sebagainya. Maka anu baris jasa awalnya paling masyarakat anu terkena dampak langsung. Oke, tadi nyambung sekedik bahwa ini situasi maksimal ya ketika berbagai treatment sudah dilakukan. Ini kondisinya saat ini seperti sekarang, relatif banjir tidak terlalu besar. Tetapi seperti seorang abah tadi bahwa Kapayuna ya 10 tahun 20 tahun Kapayun dia baris mungkin terulang lagi seiring dengan tingkat kerusakan yang kita lihat masih terus terjadi di hulu. Bandung Selatan dengan adanya tol Seroja ini kan juga ekspansi modal kan juga luar biasa. Kemudian Jatinangor dengan adanya pintu tol di Kirapayung itu insya Allah akan mempercepat pembangunan properti di atas. Itu nanti pada akhirnya akan bermuara ke DD lagi. Jangan tahu sebenarnya. Dan saya bakal lakukan ini. Nah, mungkin ini bisa jadi ukuran kita untuk melihat bahwa dari setiap perubahan di lahan-lahan konservasi itu ini akan berdampak. Ini bagaimana mengukurnya ya ketika ada satu gerak
alih fungsi lahan di ini pasti akan naik deh ya TMA di dia teh. Ini mungkin menjadi hal yang perlu kita cermati. Nah, itu pengintan di pribadi karena saya nggak kantos jantan warga balai yang tahu gitu di 2010 ya. Ya, Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam untuk urusan RW Noina Pelaresan di RT di RW Salapan teh alhamdulillah berkat kerjasama Abah secara dinas anu terkait di wilayah RW Salapan, alhamdulillah berkat Abah kerjasamana begitu lamina 16 tahun lah saudara Abah teh mah mun memang laras jadi sareng warga teh geuningan nya entrok mah aya wae geuningan itu tak kalaresan eta teh aya anu hiji pintu air anu tak acan di non teu can katutup mung dia teh hiji hungkul mung kamari ge aya lah 1/2 meter mana kalaresan anjeunna teh di di RT 1 teh hoyong aya penggalian kanggo paralon di ka pompa anu di Cisangkuy polder Cisangkuy mung eta hungkul hiji deui mung eta tos beres anjeunna para warga anu di RT hiji khususna RW Salapan alhamdulillah anjeunna siap kanggo ditutup kanggo kitu panginten Pak sanes ya mangga. Hatur Pak RW informasi. ya. Kalau nggak ada ya saya mungkin beralih ke yang lain ya. Mangga mungkin Mbak Eni Pilih pada testimoni. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan terutama para bagi sempat nanti siang di sana ada pertemuan pos turumpahin khususnya ngalayan di Jakarta.